Maka jebakan syaitan itu diantaranya adalah menakut-nakuti orang-orang beriman dengan tentaranya dan teman-temannya dari kalangan syaitan manusia. Jadi poin kedua ini adalah syaitan dari kalangan jin membisikkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, agar kita ini takut dengan teman-temannya syaitan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pelaku-pelaku kezaliman, pelaku-pelaku kemungkaran. Mereka adalah teman-teman syaitan atau alias syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengokohkan keimanan dan keislaman dalam diri kita di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan jebakan-jebakan syaitan. Kita masih diberikan keimanan, keislaman, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mengikuti dengan setia ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu poin kemenangan dari dua kubu yang sedang berperang adalah ketika ada di antara kubu tersebut mengetahui trik dan tipuan-tipuan yang dilakukan oleh musuhnya. Seperti kita sedang berkonfrontasi, kemudian kita pernah memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya menghadapi situasi yang sama, maka kita akan lebih mudah dalam mengalahkan dan menaklukkan musuh-musuh. Begitu pula ketika kita mengetahui banyak dari trik-trik syaitan, bagaimana mereka menjebak manusia, bagaimana mereka itu menipu manusia, maka setidaknya kita bisa mengantisipasinya. Kita tahu bahwa proyek syaitan itu adalah, program syaitan itu adalah menyesatkan manusia itu secara totalitas 100%. Bagaimana caranya supaya Bani Adam, supaya manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala usaha dilakukan oleh syaitan bagaimana supaya kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya ulangi, bahwa syaitan itu 100% targetnya untuk menyesatkan Bani Adam. Bagaimana caranya supaya seluruh manusia itu masuk ke dalam neraka. Sehingga berbagai cara, berbagai manuver mereka lakukan untuk menjebak manusia agar bisa masuk ke dalam neraka. Sementara kita tentunya ingin selamat, ingin masuk surga. Maka caranya adalah dengan tidak mengikuti ajakan dan bisikan syaitan. Dan itu akan disempurnakan ketika kita mengetahui muslihatnya syaitan. Karena orang itu kalau terang-terangan diajak kepada yang jelek menurut pandangannya, tentu akan sulit. Seseorang dijebak, diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya, yang akan membahayakannya, pasti sulit. Tapi karena ada tipuan-tipuan, ada jebakan-jebakan, maka banyak orang yang terjebak. Bahkan kita memperhatikan binatang saja atau hewan yang notabene tentunya manusia lebih pintar dari binatang ya. Binatang saja ketika kita tangkap secara langsung itu kan sulit. Dia secara insting akan menghindar, akan lari, akan terbang, akan menyelam menjauh dari diri kita ya. Karena dia tahu bahwa itu membahayakan dirinya, dia akan serta-merta menghindar atau bahkan melawan. Tetapi kalau kita jebak, makanya kita kenal ada namanya jebakan binatang. Berbagai macam binatang bisa dijebak dan ditangkap. Sesulit apapun, bahkan seekor harimau yang sangat ganas pun ada jebakannya, maka bisa tertangkap. Semua jenis hewan apapun itu, sesulit apapun, sehebat apapun dia terbang, sepandai apapun dia itu menyelam ke dalam dasar lautan, tapi manusia bisa menjebaknya, menangkapnya dengan cara jebakan. Kalau secara langsung dia akan menghindar. Maka begitu pula syaitan. Kalau manusia ini langsung diajak menuju jalan neraka, mungkin banyak yang menghindar. Dia tahu ini adalah kesalahan, dia tahu ini adalah penyimpangan. Apalagi kalau tidak tahu ya. Yang tahu saja ketika dijebak maka akan terjatuh. Nah, oleh karena itu kita beda dengan binatang. Binatang itu tidak akan pernah tahu bahwa ini jebakan. Walaupun ada sebagian binatang yang diberikan kelebihan mempelajari bahwa ini adalah jebakan, tapi secara umum mereka akan terjebak. Tapi manusia ya tentunya harus jauh lebih pintar. Tapi yang menangkap dan menyesatkan kita adalah syaitan yang tidak terlihat. Nah, disinilah pentingnya kita belajar menggali kitab-kitab para ulama yang menjelaskan bagaimana trik-trik dan jebakan-jebakan syaitan agar kita terhindar darinya. Maka salah satu kitab yang layak kita pelajari diantaranya adalah kitab yang kita pelajari setiap Kamis subuh ini, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Bagaimana cara menyelamatkan hati dari jebakan-jebakan syaitan. Sebenarnya juga ada kitab yang lain, diantaranya kitab Talbis Iblis, yaitu tipuan iblis. Dan ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh para ulama, mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kita diberi kemudahan hanya membacanya, kemudian menjelaskannya, dan semuanya sudah dikumpulkan atas usaha dan jerih payah para ulama-ulama kita. Kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas poin pertama dari jebakan syaitan atau tipu daya syaitan itu, yaitu mereka sering tampil di hadapan kita menghias-hiasi perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian setelah kita terjebak melakukan perbuatan dosa itu, maka syaitan itu akan berlepas diri. Dia hanya menyeret kita, setelah terseret dia sendiri lari, dia sendiri lepas.
Bahkan bukan hanya waktu di dunia, dia mengajak Bani Adam berbuat dosa lalu dia melarikan diri, di akhirat pun demikian. Di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ketika Bani Adam ada yang masuk ke dalam neraka, maka di saat itulah syaitan berlepas diri. Ketika orang-orang mengatakan saya masuk neraka gara-gara syaitan yang menggoda saya, gara-gara iblis dan bala tentaranya. Tapi iblis dan bala tentaranya berlepas diri saat itu. Mereka sendiri takut dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri sibuk dengan siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka selama ini syaitan akan menghias-hiasi perbuatan jelek agar kita terjatuh ke dalamnya. Namun setelah itu yang ngajak yaitu syaitan lari dari dan berlepas diri dari semua perbuatan kita. Kita masuk kepada poin yang kedua. Faslun wa min kaidi aduwillahi ta'ala annahu yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliyaih fala yujahidunahum wa la ya'murunahum bil ma'ruf wa la yanhaunahum 'anil munkar wa hadha min a'zami kaidihi bi ahlil iman wa qad akhbarana Allah subhanahu anhu bihadza faqala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan di antara kaid atau muslihat musuh Allah yaitu syaitan, kita betul-betul harus catat bagaimana trik-trik syaitan itu menjebak kita. Beliau menulis yang kedua di antara muslihat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu syaitan, yaitu menakut-nakuti orang-orang beriman dengan tentara mereka dan teman-teman mereka. Kalau kita membahas kitab ini dan membahas kata-kata syaitan, maka yang dimaksud adalah syaitan dari bangsa jin, ya, yang membisikkan godaannya ke dalam hati kita. Nah, jadi walaupun kita memahami bahwa syaitan itu ada yang dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas, tapi kita fokuskan bahwa pada saat kita membahas kitab ini, ya, setebal ini kita bahas insyaallah, bahas ketika kata-kata syaitan muncul, maka yang dimaksud adalah syaitan dari kalangan jin yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ini ya, kita pahami dulu. Maka jebakan syaitan itu diantaranya adalah menakut-nakuti orang-orang beriman dengan tentaranya dan teman-temannya dari kalangan syaitan manusia. Jadi poin kedua ini adalah syaitan dari kalangan jin membisikkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, agar kita ini takut dengan teman-temannya syaitan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pelaku-pelaku kezaliman, pelaku-pelaku kemungkaran. Mereka adalah teman-teman syaitan atau alias syaitan dari kalangan manusia. Nah, maka salah satu jebakannya adalah yang mampu melemahkan kita semuanya adalah syaitan itu membisikkan dalam hati kita agar kita takut kepada orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir. Fala yujahidunahum, sehingga dengan rasa takut itu mereka tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau memerintahkan kepada yang baik dan tidak mau mencegah dari kemungkaran. Wa hadza min a'zami kaidihi bi ahlil iman. Ini adalah termasuk ya, jebakan yang paling besar bagi ahlul iman, yaitu orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Disinilah pentingnya kita ngaji. Ketika Al-Qur'an yang jumlahnya 6.236 ayat itu kita baca, maka dengan adanya penjelasan para ulama yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an secara khusus pada tema-tema tertentu, kita mendapatkan kemudahan. Kita baca Al-Qur'an, kita belajar tafsir tentunya sangat diutamakan. Mempelajari Al-Qur'an dari ayat ke ayat, bahkan dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, hendaknya kita belajar tafsir. Karena itulah yang diajarkan Rasulullah dan itulah yang dipelajari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan terlalu tergiur dengan berbagai macam kajian
lalu meninggalkan pelajaran tafsir. Ya. Maka dengan adanya kitab-kitab para ulama, kita dimudahkan untuk mengumpulkan dalil-dalil khusus sesuai dengan tema yang dibahas. Beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175. Surat Ali Imran ayat 175, surat yang ketiga ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan teman-temannya. Syaitan menakut-nakuti kita dengan teman-temannya dari kalangan manusia, yaitu musuh-musuh agama ini. Maka ditanamkan rasa takut dalam diri kita terhadap musuh-musuh Islam, baik dari kalangan orang-orang musyrikin maupun kafirin. Maka Allah menegaskan, fala takhafuhum, jangan pernah takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Ya. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mundur ke ayat di atasnya, yaitu di ayat 174, terutama di ayat yang ke-173, saya kutipkan dalam ayat yang lain, ada kaitannya kenapa Allah menyatakan jangan takut kepada mereka. Ini berkaitan dengan satu kisah, dan kisah ini bisa kita jadikan pelajaran yang sangat luar biasa. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud, ya. Setelah perang Badar di tahun kedua Hijriah terjadi perang Uhud. Awalnya Rasulullah Muhammad SAW memutuskan untuk bertahan di kota Madinah, menunggu kedatangan musuh. Namun para sahabat, beberapa di antaranya menyarankan untuk keluar, ya, menghalau mereka di luar Madinah dengan alasan agar kerusakannya bisa diminimalisir. Maka Rasulullah setuju dengan usulan para sahabat, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berangkat secara senyap. Selesai sholat subuh berangkat, dan Rasulullah serta para sahabat masuk ke kebun-kebun kurma orang-orang Yahudi supaya tidak terdeteksi oleh musuh, sehingga tiba-tiba muncul berada di samping bukit Uhud. Maka Rasulullah menempatkan 50 pemanah di bukit Romat dan 650 berhadapan langsung dengan musuh. Musuh yang berjumlah 3.000 personil dan kaum muslimin hanya 700, yang semula 1.000. Lalu orang-orang munafikin mereka kabur, ya, kembali ke kampung mereka sebanyak 300 personil. Sempat diikuti oleh 200 personil kaum muslimin yang terpengaruh sehingga sisanya 500. Lalu disusul oleh seorang sahabat atas perintah Nabi untuk kembali. Maka kembali yang 200 sehingga 700 totalnya. Namun dari pasukan musyrikin 3.000 itu, Abu Sufyan sebagai panglima tertinggi membagi pasukan menjadi dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Maka pada saat terjadi pertempuran, pasukan Khalid bin Walid ini berdiam di belakang, mengintai dari belakang, melihat situasi dan mencari saat yang tepat untuk menyerang. Maka yang maju adalah pasukan Ikrimah. Terjadilah pertempuran hebat sehingga orang-orang musyrikin kalah pada sesi pertama dan mereka lari tunggang langgang. Maka 50 pemanah ini, 40 diantaranya turun, tergoda untuk mengambil ghanimah, sehingga posisi kaum muslimin menjadi lemah. Dan di saat itulah Khalid bin Walid menyerang dari arah belakang, memutar bukit Uhud dan menyerang dari belakang, sehingga tercerai-berailah pasukan kaum muslimin dan terbunuh 70 para sahabat Nabi SAW. Lalu Rasulullah dalam kondisi luka yang cukup parah, kepala beliau kena pukulan sehingga bocor, dan juga gigi beliau patah, serta ada lempengan besi masuk ke pelipis beliau, ya, lempengan baju besi beliau masuk ke pelipis beliau,
sehingga dicabut oleh seorang sahabat dengan giginya sehingga giginya sampai lepas. Maka 650 personil dikurangi 70 yang meninggal, mundur naik ke atas bukit dalam keadaan luka parah. Ya. Lalu orang-orang musyrikin merasa menang, mereka hanya sesumbar dan mereka hanya mundur menarik pasukan. Maka Rasulullah SAW di waktu asar, karena perang dimulai di waktu duha, di waktu asar Rasulullah SAW turun dari bukit dan mencari jenazah para sahabat Nabi SAW. Maka di antara jenazah yang membuat Rasulullah SAW menangis, di antaranya adalah jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, itu paman Rasulullah SAW, di mana dadanya dikoyak oleh Hindun istri Abu Sufyan dan jantung serta hatinya dikunyah-kunyah oleh Hindun istri dari Abu Sufyan. Kemudian juga air mata Rasulullah terurai ketika melihat jenazahnya Mus'ab bin Umair, yang ketika jenazah syuhada Uhud ini ditutup oleh kain burdah yang sempit, ketika ditutup wajah mereka terlihat kaki mereka, dan ketika ditutup kaki mereka terlihat wajah mereka. Maka Rasulullah memutuskan tutup wajah mereka dan sisa kaki yang terbuka ditutup dengan rumput-rumput kering yang ada di sekitar Uhud. Setelah dimakamkan jenazah tersebut yang 70 jumlahnya, lalu dengan penuh luka para sahabat dan Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah. Sehingga ketika itu sampai waktu maghrib sangat sedikit yang sholat, hanya beberapa anak kecil dan orang-orang tua yang tidak ikut perang, karena kaum muslimin dalam keadaan luka parah. Begitu pula sholat isya, begitu pula waktu sholat subuh. Terjadi pada hari Sabtu perang Uhud, dan subuh hari Ahad Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa selesai sholat subuh kita akan berangkat berperang kembali mengejar orang-orang musyrikin Mekah. Dan yang wajib untuk berangkat adalah pasukan yang kemarin ikut perang Uhud, tidak boleh yang lain. Bisa dibayangkan Pak, sudah capek, lelah, banyak yang meninggal, terluka parah, 700 personil meninggal 70, hanya tinggal 630 dalam keadaan luka parah. Maka Rasulullah mengumumkan kepada seluruh pasukan yang ikut perang Uhud, kemarin hari Sabtu, hari ini hari Ahad harus berangkat mengejar musuh-musuh Islam. Maka para sahabat yang sedang terluka itu berkumpul di Masjid Nabawi. Di antara mereka ada yang dipapah, di antara mereka ada yang menyeret kakinya. Bahkan ada 2 orang bersaudara yang saling menyeret di antara keduanya, karena keduanya luka parah, kakak beradik, sedang diobati oleh ibunya. Mendengar pengumuman seluruh pasukan yang kemarin berperang harus perang lagi sekarang, maka sang kakak bermusyawarah dengan adiknya, bagaimana kita berangkat sementara luka kita parah, untuk berdiri sangat susah. Maka sang adik menyarankan, bagaimana kalau kamu saya seret, kalau saya kelelahan ganti saya yang diseret. Maka keduanya saling menyeret antara kakak dan adik ini sampai di hadapan Rasulullah SAW. Berangkatlah mereka untuk mengejar orang-orang musyrikin Mekah. Maka sampailah di satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Hamra artinya merah, ya, Asad itu adalah singa merah. Ada satu bukit yang bentuknya seperti singa sedang istirahat begitu, dan warnanya kemerah-merahan. Sampailah Rasulullah dan para sahabat yang terluka parah itu di satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan dan sisa pasukannya yang masih banyak, 3.000 hanya berkurang sedikit. Di tengah perjalanan mereka mendengar kabar bahwa mereka dikejar oleh pasukan Rasulullah SAW yang kemarin ikut bertempur. Maka Abu Sufyan mengatakan kepada pasukannya, ya, sebaiknya kita pulang saja, kita pesta di Mekah dan enggak usah melawan pasukan Muhammad. Mereka sudah kalah. Yang sejatinya Allah telah memasukkan rasa takut kepada hatinya Abu Sufyan. Harusnya 3.000 berkurang sedikit melawan pasukan yang terluka parah, itu harusnya mudah. Tapi Allah tanamkan rasa takut dalam hati Abu Sufyan dan pasukannya. Daripada capek-capek kita perang lagi, kita sudah menang, mending pulang. Maka yang dilakukan Abu Sufyan adalah
melakukan sea war, yaitu perang psikologis. Ada kafilah dagang yang menuju Syam dan pastinya akan melewati Madinah. Abu Sufyan mencegatnya. Kalian akan kami beri tambahan bekal, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalian sampaikan kepada Muhammad dan pasukannya bahwa kami di sini sudah menyusun kekuatan besar untuk menghabisi mereka. Tolong sampaikan kepada Muhammad dan pasukannya. Sebentar lagi kita akan datang ke sana dengan membawa pasukan yang lebih besar dan akan menghabisi mereka. Maka berangkatlah kafilah dagang itu, sampailah di tempat yang bernama Hamra'ul Asad dan menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya Abu Sufyan dan pasukannya yang kemarin menang sekarang sudah menambah personilnya. Mereka berkumpul dengan pasukan yang lebih besar dan sebentar lagi akan datang ke tempat ini menghabisi kalian yang dalam keadaan luka parah. Maka takutlah kalian kepada mereka, kata kafilah dagang ini. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang yang mengatakan kepada mereka sesungguhnya mereka telah berkumpul menyatukan kekuatan untuk menghabisi kalian, maka orang-orang tersebut, orang-orang beriman yaitu Rasulullah dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kafilah dagang itu mengatakan bahwa pasukan Abu Sufyan sudah menyusun kekuatan, maka bertambahlah iman para sahabat Nabi SAW dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibnu Abbas mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina alqa finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah penolong kami, artinya tidak butuh yang lainnya. Cukup Allah saja penolong kami, karena Allah yang terbaik sebagai penolong-penolong kami. Maka kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sesaat sebelum dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam peristiwa perang Hamra'ul Asad ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pelajaran yang bisa kita petik bahwa dalam peristiwa tersebut kondisi Rasulullah dan para sahabat sangat lemah. Secara fisik mereka terluka parah. Namun secara mental, karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan hanya dibaca, tapi betul-betul dipahami secara mendalam, diresapi, dihayati. Karena berapa banyak orang membaca zikir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi tidak menghasilkan pribadi-pribadi yang tangguh, tidak sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat mengucapkan kalimat tersebut dari hati mereka, dan mereka paham betul bahwa hanya Allah lah yang dimintai pertolongan, tidak ada yang lain. Dan kalau Allah sudah memberi pertolongan, tidak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya pesiwar, ditakut-takuti itu, Rasulullah dan para sahabat justru bertambah iman mereka dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya akhirnya pasukan Abu Sufyan itu ditunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat selama 3 hari 3 malam. Beliau memasang tenda di daerah Hamra'ul Asad selama 3 hari 3 malam, dan nyatanya mereka tidak muncul seorang pun dari mereka, karena mereka pada hakikatnya adalah takut kepada pasukannya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka berpikir bahwa sisa pasukan yang terluka itu berarti orang-orang yang nekat, yang siap mati, dan itu sangat berat untuk dilawan. Maka mereka akhirnya pulang ke Mekah, dan ini membawa kebaikan yang sangat luar biasa kepada pasukan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kemarin mereka yang sakit, yang luka, yang mungkin merasa dikalahkan, yang mungkin merasa lemah, akhirnya muncul kembali keberaniannya. Ternyata mereka berjumlah 3 ribuan orang,
takut dengan orang-orang yang terluka, artinya nyali mereka itu sangat kecil, sehingga ini membawa dampak yang luar biasa kepada kaum muslimin saat itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara jebakan syaitan itu adalah membisikkan dalam hati kita agar kita ini takut kepada musuh-musuh agama ini. Dengan rasa takut itu akhirnya kita tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut ini kita tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ciut nyali kita, karena apa? Karena yang pertama, dalam diri kita ada penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Yang kedua, dikompori lagi oleh syaitan, dibesar-besarkan rasa takut kita menghadapi mereka, sehingga muncullah orang-orang yang pengecut dan penakut. Ketika diajak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa saya takut mati. Ya, kita katakan bahwa sesungguhnya kematian itu akan datang di medan jihad maupun di atas tempat tidur. Seseorang tidak akan dipercepat kematiannya dengan berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan ditunda kematiannya dengan tidak berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang perlu saya garis bawahi dari kitab ini, dalam bab ini, beliau mengatakan bahwa fakullama qawa imanul abdi zala min qalbihi khaufu awliya asyaiton, khaufu awliya asyaiton, wa kullama dha'ufa imanul abdi qawa khaufihi minhum. Setiap menguat iman seorang hamba, maka hilanglah dari hatinya rasa takut terhadap musuh-musuh Islam ini. Dan setiap lemah iman seorang hamba, maka kuat pula rasa takut mereka kepada musuh-musuh agama ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, keberanian seseorang itu menjadi ukuran iman seseorang. Memang setiap orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Secara asal orang itu ada yang nyalinya besar, ada yang nyalinya kecil. Namun sebenarnya keberanian itu bisa dipupuk, bisa ditumbuhkan dalam diri kita. Ya. Bagaimana para sahabat Nabi SAW dan begitu pula Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia-manusia pemberani. Dan beliau mengatakan di sini bahwa ketika iman seorang hamba itu kuat, maka rasa takut terhadap musuh Islam itu semakin kecil, bahkan bisa hilang. Dan setiap melemah iman seorang mukmin, maka semakin besar pula, semakin kuat pula rasa takutnya kepada musuh-musuh agama ini. Maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita sangat berat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut yang ada dalam diri kita, kita sadari bahwa itu adalah bisikan syaitan yang menakut-nakuti kita dengan mereka. Sesungguhnya yang layak ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada saya saja. Kamu takut kepadaku saja, jangan kepada mereka. Jika kamu mengaku menjadi orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dalam berjuang di jalan Allah kita memiliki keberanian. Hendaknya dalam amar ma'ruf nahi mungkar kita punya keberanian. Resiko pasti akan ada, tetapi jangan pernah kita ini mundur sebelum berjuang, ciut nyali kita sebelum terjun di medan juang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kalau dalam diri kita ada rasa takut dalam berjuang di jalan Allah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah jebakan syaitan yang menakut-nakuti kita dengan mereka. Maka kalau ada berita tentang kekuatan musuh, dikatakan bahwa wah ini orang-orang PKI sudah banyak jumlahnya, sudah menyusup di sana sini, wah ini orang-orang Syiah sudah sekian juta jumlahnya, orang-orang yang memusuhi agama Allah sekian. Maka katakan kepada mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Kalau Allah berkehendak menolong, pasti mereka akan kalah. Seberapa hebat pun mereka,
dalam pandangan Allah mereka sangat kecil, bahkan sangat hina. Bukankah Fir'aun, penguasa yang lalim, yang memiliki banyak kekuatan, Allah binasakan hanya dengan air? Bukankah Namruz, raja yang berbuat zalim, menentang agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Allah binasakan dengan seekor nyamuk? Maka Allah tidak akan pernah malu memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk, karena Allah pernah membuktikan seekor nyamuk bisa membunuh raja yang berkuasa, yaitu Raja Namruz. Maka Allah menyatakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan pernah malu memberikan perumpamaan hanya dengan seekor nyamuk, bahkan yang lebih rendah dari itu. Kadang kita meremehkan, cuma nyamuk, remeh, tapi itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Dengan seekor nyamuk Allah binasakan Raja Namruz. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tumbuhkan, kita tanamkan keberanian dalam diri kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jebakan syaitan yang selalu menakut-nakuti hati kita dengan adanya musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketulusan dan keikhlasan dalam diri kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang ikhlaslah yang akan sangat sulit digoda dan dijebak oleh syaitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nyali keberanian kepada kita semuanya dalam menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.